Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan kembali belajar di mata kuliah metodologi penelitian, dan hari ini adalah pertemuan yang ketiga setelah kita kemarin belajar tentang populasi, sampling atau sampel, dan juga bagaimana kita menghitung sampel ya, teman-teman semuanya. Baik, untuk pertemuan hari ini, untuk sub CPMK-nya adalah nanti setelah kita belajar menyelesaikan materi ini, harapannya kita bisa memahami tentang konsep dasar dalam penulisan hasil penelitian ya. Jadi materi ini adalah materi review, dan saya pun juga masih perlu banyak belajar dari hal-hal seperti ini karena memang perlu untuk diulang, perlu untuk di-refresh sehingga kita memang benar-benar sudah matang secara konsep dalam menulis hasil penelitian ya. Baik, di pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan tentang populasi, kemudian tentang sampling, kemudian tentang sampel. Jadi populasi adalah jumlah ya, jumlah banyak dari sebuah atau sekumpulan orang yang akan dijadikan sebagai objek atau subjek penelitian ya. Kemudian populasi kadang dia diambil semua, kadang tidak diambil semuanya. Kita sudah sampaikan beberapa pertimbangannya ya. Dan kemudian teknik pengambilan sebagian populasinya ini disebut sebagai teknik sampling ya. Jadi teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sebagian populasi atau mungkin seluruh populasi yang akan dijadikan sebagai sampel gitu. Nah, kapan kita menentukan populasi adalah yang paling utama adalah ketika kita sudah menentukan topik atau sudah approval untuk judul riset atau skripsinya. Jadi ketika kita sudah siap dengan judul riset, kita sudah menyiapkan latar belakang, problem dan sebagainya, kita juga sudah menyiapkan tujuan risetnya, maka sudah bisa menentukan populasinya kira-kira akan berapa, atau mungkin rentang usia, atau mungkin orang dengan kondisi yang seperti apa gitu ya. Karena riset itu minimal menggunakan satu populasi atau satu sampel itu yang ada di penelitian ya. Dan untuk skripsi ini sangat jarang sekali menggunakan satu populasi atau satu sampel, minimal ya eh, puluhan biasanya, 30 atau mungkin sekian puluh untuk dijadikan sebagai sampel penelitiannya. Secara prinsip ini bukan hal yang rumit ya teman-teman dalam menentukan populasi, asalkan teman-teman sudah dapat topik judul skripsinya, kemudian yang kedua adalah sudah menentukan samplingnya, kemudian sudah mulai bisa berpikir kira-kira berapa banyak sampel yang akan digunakan ya. Jadi boleh diambil semua dan boleh diambil sebagian gitu. Nah, teknik sampling ini kemarin sudah kita sampaikan, jadi ada beberapa teknik sampling yang ada di referensi, jadi ada yang disebut sebagai probability sampling dan ada yang disebut sebagai non-probability sampling gitu. Nah, dua hal ini pada prinsipnya sedikit berbeda, tapi intinya adalah sama. Jadi dia mengambil sebagian orang yang ada di populasi untuk dijadikan sebagai sampel kayak gitu. Nah, di probability sampling itu ada empat tipe, ada systematic, ada stratified, ada cluster, ada simple random sampling. Nah, ini digunakan biasanya pada riset-riset yang intervensi. Judulnya misalkan contohnya adalah pengaruh antara apa dan apa. Jadi peneliti dia memberikan satu perlakuan kepada responden atau populasi dan sebagainya ya. Nah, empat sampel ini, empat tipe ini tidak digunakan semuanya, tapi bisa dipilih salah satu atau salah dua kayak gitu. Misalkan yang simple random sampling ini biasa dikenal sebagai metode acak sederhana. Jadi peneliti dia mengambil sebagian orang yang ada di populasi secara random kayak gitu. Jadi dia bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan apa namanya kocokan kertas dan sebagainya ya. Jadi menggunakan cara yang paling mudah untuk mengambil responden secara random dari populasinya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah yang stratified, ini adalah pengambilan secara random tapi dia berjenjang. Gitu. Misalkan saya ingin penelitian di SD ya, SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, makanya di masing-masing kelas saya mengambilnya secara random gitu. Jadi satu kelas misalkan ada 40 orang, kemudian saya ambil secara random. Misalkan nomor 1, nomor 10, nomor 11 itu saya ambil. Itu namanya stratified. Dan masing-masing jenjangnya itu diambil dengan jumlah yang kurang lebih sama. Jadi misalkan saya ambil di kelas 4 SD, saya ambil 10, nanti di kelas 5, 10, kelas 6, 10. Jadi dia berjenjang. Kenapa harus sama? Karena nanti itu berkaitan dengan analisa datanya. Kalau berbeda nanti agak susah dalam analisa datanya ya. Jadi itu stratified, jadi berjenjang.
Nah, sementara itu untuk yang sistematik itu adalah pengambilan sampel secara random, secara acak, tapi kita membuat jarak di antara apa namanya jumlah sampelnya. Misalkan populasinya ada 20 misalkan. Nah, sistematik adalah mengambil sampel secara random dengan jarak yang sudah ditentukan. Misalkan nomor 1, nomor 3, nomor 5. Jadi, yang angka ganjil diambil semua. Itu namanya sistematik. Dan tidak selalu dalam jarak yang ganjil. Jadi, boleh yang genap dan sebagainya. Jadi, ini tergantung dari tujuan risetnya atau mungkin keinginan dari si peneliti tadi. Gitu. Nah, sementara itu untuk yang cluster adalah dia mengambil random tapi dia mengambil tempat teman-teman. Jadi misalkan ada peneliti yang dia ingin meneliti pengaruh apa prinsip aseptik terhadap infeksi di rumah sakit, jadi dia menggunakan sampelnya adalah beberapa rumah sakit seperti itu. Jadi misalkan di Magelang ada 10 rumah sakit. Nah, itu secara klaster diambil secara random. Jadi tidak diambil semuanya, tapi diambil sebagian. Misalkan hanya RSU Tidar, RSU Muntilan, atau RSU Asia, dan sebagainya. Jadi tidak diambil semuanya seperti itu. Nah, kelas up ini lebih susah, lebih rumit. Kenapa? Karena nanti konsekuensinya adalah sampelnya akan semakin banyak, jadi puluhan dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin dikerjakan dengan sendirian. Makanya saran saya yang dulu sudah pernah saya sampaikan, ketika teman-teman skripsi diupayakan punya grup, punya kelompok yang membantu dalam pengambilan data, membantu mencari referensi dan sebagainya. Karena ini sangat sangat penting ketika teman-teman menyusun skripsi. Jadi jangan dikerjakan sendiri ya. Gitu. Baik, yang berikutnya adalah yang non-probability sampling. Nah, ini banyak digunakan pada riset-riset yang dia sifatnya adalah hanya mengamati atau korelasi dan sebagainya. Ya. Misalkan pada convenient. Jadi convenient adalah satu pengambilan sampel menggunakan metode yang paling mudah bagi peneliti seperti itu. Nah, paling mudah di sini dalam artian terjangkau secara jarak, terjangkau secara anggaran, dan sebagainya. Jadi paling yang mudah misalkan di tempat yang paling dekat dengan peneliti. Kemudian yang kedua bisa di tempat tinggal peneliti seperti itu. Jadi ini definisi dari convenient sampling ya. Dan convenient ini satu makna dengan purposive sampling. Jadi dia sama apa secara definisi, secara konsepnya dia sama ya. Kemudian yang kedua adalah judgment sampling ya, gitu. Nah, ini hampir mirip dengan purposive ya. Jadi antara convenient, judgment dengan purposive ini dia mirip-mirip definisinya ya. Kemudian yang ketiga adalah snowball sampling, dia yang seperti saya sampaikan kemarin ini banyak digunakan pada riset-riset yang dia menggunakan topik-topik yang sensitif, misalkan HIV, kemudian menggunakan sampel beberapa orang yang dia punya riwayat penggunaan narkoba dan sebagainya. Ini menggunakan snowball sampling. Kenapa snowball sampling? Karena eh, kita butuh orang-orang yang mau menyampaikan informasi dengan detail kayak gitu. Karena kalau kita menggunakan apa kuota atau convenient ini kadang kurang tepat ya gitu ya. Karena biasanya riset yang snowball itu dia riset yang topiknya sensitif, kemudian tidak banyak respondennya. Biasanya seperti itu. Nah, ini banyak digunakan pada penelitian yang kualitatif, jadi bukan kuantitatif. Ya, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kuota. Nah, kuota ini adalah satu pengambilan sampling yang peneliti sudah menentukan jumlah sampelnya. Jadi misalkan saya ingin penelitian, saya hanya menyediakan kuota hanya 30 orang, nah, gitu ya. Itu sah-sah saja seperti itu. Jadi kita tanpa menggunakan rumus lagi. Jadi ketika kita menggunakan kuota sampling atau total sampling, kita tidak perlu menggunakan rumus dalam menentukan sampel ya. Nah, ini metode pengambilan sampling yang sudah ada di ya, referensi dan juga sudah kita sampaikan beberapa kali kemarin ya. Jadi ada dua, secara garis besar ada dua. Jadi ada yang probability, ada yang non probability sebagainya. Baik. Nah, ini kemarin yang sudah kita pelajari ada tentang tahapan penentuan jumlah sampel dan riset kuantitatif. Ya, ada 11 aspek yang perlu kita pahami ya. Jadi ada tipe risetnya kayak gimana dulu ya, apakah deskriptif atau korelasi atau intervensi atau literatur review ini perlu untuk dipahami dulu oleh peneliti. Jadi ketika sudah dapat judul, dapat topik kayak gitu, kira-kira ini tipe risetnya apa sih? Gitu. Apakah literatur review atau deskriptif atau korelasi atau intervensi? Karena tipe riset akan menentukan penentuan jumlah sampelnya kayak gitu. Jadi ketika riset itu dia semakin kompleks, maka jumlah sampelnya mungkin akan semakin banyak. Tapi ketika sebuah riset itu dia semakin simpel desainnya, biasanya akan tidak begitu banyak sampelnya, kayak gitu ya.
Nah, yang kedua adalah jenis sampling yang digunakan. Ini yang penting ya. Jadi kita bisa menentukan jumlah sampel dengan mempertimbangkan sampling yang kita gunakan. Tadi sudah saya sampaikan ada kurang lebih 8 ya teknik sampling. Kemudian kalau kita mengambil yang total sampling, berarti kita tidak menggunakan angka yang ketiga sampai yang ke-11. Karena total sampling dia tidak mengambil sebagian dari populasi, tapi dia mengambil semua. Dan ini sudah kita sampaikan ada dua pertimbangan ya. Jadi boleh diambil semua, boleh dan jangan diambil semuanya ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, alfa, ini sudah kita sampaikan. Jadi alfa adalah konstanta yang digunakan untuk menguji hipotesis gitu. Dan kemarin ada skor 0,05, 0,01 dan 0,10 ya gitu. Jadi ini beberapa konstanta yang digunakan, tapi standarnya ada 0,05. Nah, yang keempat adalah beta. Nah, beta ini jarang digunakan dalam riset-riset yang dia sifatnya deskriptif dalam penghitungan sampel. Tapi ketika kita menghitung rumus dalam intervensi atau korelasi ini terkadang digunakan, ya, gitu ya. Tapi ketika kita ingin menjustifikasi atau menentukan tentang hipotesis, ya kita menggunakan yang alfa. Jadi tidak menggunakan yang skor yang beta seperti itu. Yang kelima adalah power. Ini sudah kita sampaikan. Jadi power adalah kekuatan dari sebuah data yang akan kita gunakan untuk menghitung sampel. Nah, ini ada dua konstanta, ada 0,8 sama 0,90 atau 95 gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ada one tail dan two tail. Ini dalam istilah satu arah dan dua arah ya. Ini juga banyak digunakan di riset dalam penghitungan sampel-sampel yang dia menghitung jumlah korelasi kayak gitu. Nah, kita tidak perlu bingung dalam menentukan ini yang one tail two tail ini. Kita bisa membuat memilih ya, apakah kita akan menggunakan yang one tail atau two tail. Dan biasanya tidak jauh berbeda hasil penghitungan sampelnya ketika kita menggunakan one tail atau two tail. Yang ketujuh adalah efek size. Jadi ini sering atau banyak digunakan pada penghitungan sampel yang intervensi ya. Tapi kalau teman-teman pakai aplikasi ya, pakai software ya nggak perlu pusing-pusing menghitung efek size, karena ketika kita menggunakan manual biasanya akan lebih sedikit susah untuk menghitung dengan kalkulator. Jadi mending pakai aplikasi sehingga kita tinggal input data dan klik dapat jumlah sampel berapa dan sebagainya seperti itu ya. Nah, efek size dia sudah ada konstantanya dan rekomendasinya adalah menggunakan yang medium atau mungkin yang lebih kecil dan sebagainya. Yang kedelapan adalah correlation koefisien. Ini adalah salah satu R ya, jadi kodenya adalah R dan dia digunakan dalam penelitian yang sifatnya korelasi gitu. Jadi ada level yang sempurna, ada yang cukup dan sebagainya. Ada 5 level yang sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian yang kesembilan adalah confidence interval. Ini juga teman-teman tidak perlu berpusing untuk memikirkan skornya. Ini sudah defaultnya di statistik, jadi 95 atau mungkin 99 dan sebagainya gitu. Kemudian yang ke-10 ada standar deviasi, sudah sampaikan kemarin, jadi ini adalah jarak atau beberapa jarak rata-rata dari setiap hasil pengukuran ya, deviasi gitu. Nah, ini sudah otomatis terhitung di SPSS, jadi kita nggak perlu menghitung secara manual, karena akan rumit ya. Kemudian yang ke-11 adalah nilai min atau nilai rata-rata. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan atau melihat satu rata-rata atau riset intervensi dan akan mengamati ya kira-kira kelompok mana yang paling berpengaruh terhadap satu variabel, ya bisa diamati dari nilai min-nya. Misalkan teman-teman menggunakan t-test atau mungkin uji yang lain, karena ini min ini sangat penting untuk menilai atau untuk menentukan kira-kira di antara dua kelompok ini mana sih yang lebih bagus seperti itu terapinya atau mungkin yang sebagainya. Nah, ini adalah 11 poin dalam kita menentukan sampel riset, dan ini satu hal yang yang terkadang rumit tapi bisa dikatakan ya nggak gitu rumit banget ketika kita sudah paham prinsip-prinsip dalam penghitungan sampel ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang aplikasinya, rumus-rumusnya, tinggal nanti dicoba ya gitu ya, dicoba dalam input data, kemudian bisa ketemu sampel dan sebagainya seperti itu. Baik teman-teman, hari ini akan disampaikan tentang materi hasil. Jadi ini adalah tahapan yang keempat setelah teman-teman selesai pengambilan data ya. Jadi skripsi itu ada sebuah proses, dan proses ini
cukup panjang dari penentuan judul, kemudian latar belakang, kemudian literatur review, kemudian sampai dengan metode dan pengambilan data. Kemudian ketika semua sudah terlampaui dengan baik, sudah selesai, baru kita mulai memikirkan bagaimana menulis hasilnya. Gitu ya. Nah, ini ada 9 aspek dalam perjalanan saya. Yang pertama adalah kapan mulai menuliskan hasil. Yang kedua, hal apa aja yang perlu ditulis dalam hasil. Kemudian yang ketiga, aspek mendasar dalam penulisan hasil. Kemudian yang keempat, penulisan pembahasan penelitian dan poin penting apa yang perlu disampaikan. Kemudian kelemahan penulisan hasil dan pembahasan, permasalahan lain dalam menyusun hasil pembahasan dan juga penggunaan AI dalam skripsi dan juga kesimpulan. Nah, ini 9 poin yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama adalah kapan kita mulai menuliskan hasil. Jadi ada 3 kondisi, teman-teman. Yang pertama adalah ketika proses pengambilan data telah selesai. Jadi misalkan risetnya di SMA atau di rumah sakit ya sudah selesai, artinya dalam 1 bulan, 2 bulan kita sudah selesai ambil data, kita baru mulai untuk menuliskan hasil atau mulai menyicil dalam memasukkan data di SPSS kayak gitu. Nah, biasanya fase ini fase yang ditunggu-tunggu oleh para peneliti, jadi melihat atau merekap data seperti itu. Nah, hasil ini pada dasarnya ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah merekap dari semua data yang ada, tapi ini belum dianalisis. Jadi kita hanya baru merekap data yang sudah kita ambil saja, belum masuk di fase analisis gitu ya. Yang kedua adalah ketika dalam proses pengambilan data. Jadi kita bisa mulai nyicil input data di Excel ketika data sudah atau sedang berproses dalam pengambilan. Itu misalkan satu kuesioner kemudian di input satu kemudian di SPSS dan sebagainya sampai dengan selesai. Misalkan sampelnya adalah 40, ya berarti kita input bertahap, misalkan 10 dulu, atau mungkin 20, atau mungkin dan sebagainya. Jadi ada 2 opsi, dan masing-masing opsi ini ya setiap peneliti dia berbeda-beda ya. Kadang ada yang input data setelah semua selesai, dan yang kedua ada yang nyicil sebagian ya gitu. Nah, dicicil karena mungkin sampelnya banyak, sehingga ketika harus nunggu selesai pengumpulan data ya lama, sehingga ini tergantung dari seberapa banyak parameter yang akan digunakan. Gitu. Nah, ketika parameternya tidak begitu banyak, ya boleh di-input di SPSS atau di Excel ketika sudah selesai dalam pengambilan data. Tapi ketika mungkin banyak parameternya, ya dicicil dari 5 atau mungkin 3 dan sebagainya, sehingga nanti bisa selesai ketika pengambilan data sudah selesai ya. Nah, yang ketiga adalah hasil sudah ada padahal penelitian belum mulai. Nah, ini invalid. Jadi harusnya hasil itu ditulis ketika penelitian sudah sudah selesai kayak gitu. Jadi ini hal yang rasional. Jadi ketika teman-teman belum mulai riset ya hasilnya ya belum ada kayak gitu. Jadi hasil itu memang dari proses kita pengambilan data. Kita ada prosesnya dulu, kemudian baru ada hasilnya kayak gitu. Tapi ketika sudah ada hasilnya pada riset yang belum mulai, ya barangkali ini satu hal yang harusnya dihindari kayak gitu ya. Jadi beberapa peneliti, mohon maaf, ini kadang mereka membuat data yang tidak sebenarnya sehingga disetting dan akhirnya dia hasilnya itu dia positif, tapi pada dasarnya aslinya dia negatifnya di utak-atik. Nah, ini satu hal yang saya kira menjadi satu concern bagi peneliti. Jadi menyampaikan data yang apa adanya. Jadi harusnya itu seperti itu. Jadi tidak menyampaikan data yang tidak real, tapi data yang real seperti itu ya. Nah, ini 3 kondisi di mana kita sudah bisa mulai menuliskan hasil seperti itu. Nah, hal apa saja yang ditulis dalam hasil ini ada 4 poin ya. Jadi ada tabel, ada gambar, ada grafik, dan ada tulisan. Ini 4 poin yang ada di dalam hasil. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada aspek mendasar dalam penulisan hasil. Ini yang pertama adalah eh, teliti dalam menulis gitu ya. Jadi teliti, jadi jangan diupayakan jangan ada yang tipu kemudian dan sebagainya. Karena beberapa peneliti dia terburu-buru dalam menuliskan hasil sehingga apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis dia berbeda. Nah, gitu. Nah, ini yang kadang jadi satu pertimbangan dalam ujian. Jadi dia berbeda dengan apa yang ditulis gitu ya. Nah, makanya teman-teman teliti ya, ketika menuliskan hasil. Ketika hasilnya positif ya dituliskan positif atau mungkin sebaliknya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan di presentasi itu berbeda dengan apa yang ada di tulisan yang sudah ditulis ya di file penulisan hasil skripsinya. Yang kedua adalah cek satuan ukuran eh, variabelnya. Jadi dipastikan misalkan teman-teman mengukur tekanan darah ya dicek ya satuannya apa, kalau tens apa namanya
suhu satuannya apa, jadi dipastikan dia sesuai dengan apa yang ada di ukuran variabel seperti itu ya. Yang ketiga adalah pastikan tabel dan grafiknya terbaca. Nah, ini yang pentingnya gitu. Jadi terbaca itu dalam artian mudah dipahami ya, mudah dipahami, kemudian sesuai dengan jenis datanya kayak gitu ya. Karena grafik itu dia ada beberapa jenis ya kalau kita lihat di Excel itu, jadi tidak semua angka itu dia cocok dengan grafik tertentu dan atau mungkin sebaliknya. Makanya ketika teman-teman mengambil riset intervensi atau mungkin korelasi, nanti kita perlu melihat jenis grafik apa sih yang cocok untuk ditampilkan di hasil kayak gitu ya. Yang keempat adalah tabel tidak dikopas dari output SPSS kayak gitu. Nah, ini yang juga penting. Jadi ketika akan ujian hasil skripsi atau ujian akhir ya, apa yang ada di output SPSS ya jangan dikopas di hasil, tapi ditulis ulang dan diringkas kayak gitu. Karena terkadang kalau kita kopas dari output SPSS itu kadang terlalu banyak tulisan sehingga membingungkan. Kadang susah untuk dibaca dari tabelnya, sehingga kita perlu untuk menulis ulang dan kita menulis yang penting-penting saja ya, yang penting-penting saja. Nah, ini sudah banyak contohnya dan nanti teman-teman bisa melihat di skripsi kakak tingkat Anda yang dia sudah menuliskan dari beberapa hasil SPSS dan tidak dikopas tapi dia ditulis ulang dengan disampaikan poin-poin yang inti yang penting-penting saja seperti itu. Nah, ini khusus pada penelitian yang non literatur review. Nah, literatur review dia beda lagi, tapi tetap poin yang AB tetap sama. Jadi teliti dalam menulis, kemudian cek satuan dalam ukuran variabel harus jelas ya, gitu. Nah, hasil adalah apa saja yang sudah ditemukan. Jadi ini adalah fase yang keempat ketika teman-teman sudah selesai dalam pengambilan data. Jadi ketika kita sudah dapat topik, kemudian sudah ujian proposal, sudah pengambilan data, nah ini kita sudah bisa melihat kira-kira hasilnya apa sih kayak gitu. Jadi ini adalah bagian dari proses, artinya hasil itu adalah bukti kalau kita sudah berproses dalam penelitian, sehingga kita perlu menampilkan, kita perlu mempresentasikan, perlu menyampaikan tentang hasil atau mungkin dari data yang sudah kita dapatkan di lapangan kayak gitu. Nah, sementara itu pembahasan adalah memaknai temuan. Jadi pembahasan itu adalah kita membahas, kita menyampaikan, kita memberikan satu argumen dari apa yang sudah kita temukan. Nah, gitu ya. Nah, aspek yang kedua ini terkadang menjadi problem bagi mahasiswa. Terkadang mereka mahasiswa sudah menyampaikan hasil dengan baik, tapi kadang susah dalam membahas. Gitu. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa aplikasi yang mungkin bisa membantu dalam menyusun pembahasan dalam skripsi kayak gitu ya. Misalkan AI dalam penyusunan skripsi kayak gitu. Oke. Nah, dalam sebuah naskah ya, naskah skripsi, naskah publikasi dan sebagainya itu 70% isinya adalah dia dari hasil dan pembahasan. Jadi di antara nyawanya skripsi adalah di hasil dan pembahasan gitu. Karena proposal dia mungkin hanya sebagian persen dari proses skripsi, tapi inti dari skripsi adalah ketika sudah ada hasil dan ada pembahasan. Itu intinya di situ. Ya, sehingga sebagian besar dari porsi dari sebagian peneliti atau mahasiswa itu bahkan banyak fokus pada hasil dan pembahasan. Jadi kalau kita presentasi yang kurang lebih 70% dari total dari ini dari skripsi yang disusun kayak gitu. Jadi hampir semuanya dia fokusnya pada hasil dan pembahasan kayak gitu. Nah, untuk di Fika sendiri itu dia dipisah dalam penulisan hasil dan pembahasan. Jadi hasil sendiri nanti ada tabel, ada gambar, kemudian ada tulisan dan sebagainya, ada foto kalau ada. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Jadi ini ada dua poin yang dipisah dalam penulisan hasil dan pembahasan ya. Nah, ini porsinya, jadi pendahuluan mungkin hanya 10% gitu ya. Kemudian bahan dan metode ada 15%, kemudian hasil 35% dan sebagainya. Jadi ini porsi dalam penulisan skripsi ya gitu. Makanya ketika kita sudah selesai tahapan yang ketiga, misalkan tahapan metode dan juga tahapan yang ada di pendahuluan, ya berarti kita baru separuh jalan dari skripsi ya gitu. Tapi ketika kita sudah sampai di fase hasil, ya fase dapat selesai hasilnya, selesai pengambilan datanya, ya ini sudah mulai masuk di 60% atau 70% dari proses penulisan skripsi seperti itu. Nanti kalau sudah pembahasan selesai, kemudian kesimpulan, ini sudah dikatakan selesai dalam penulisan skripsi. Makanya banyak dari sebagian mahasiswa yang dia mandek ketika sudah dalam atau saat selesai pengambilan data seperti itu. Jadi proposal lancar gitu, kemudian pengambilan data lancar, tapi ketika penulisan hasil dia hilang lama. Itu yang yang perlu dihindari ketika kita menyusun skripsi. Kenapa? Karena itu akan
apa memperlama dari proses penyusunan skripsi dan biasanya akan semakin bertambah stresornya ketika mandek ya. Jadi yang diupayakan teman-teman bisa konsisten dalam penyusunan skripsi. Misalkan setiap bulan tuh ada progres sampai dengan skripsi selesai. Itu yang perlu dibuat suatu komitmen dengan diri sendiri seperti itu ya. Karena kalau mandek sebulan dua bulan nanti untuk mengembalikan mood itu agak susah. Ya, makanya ketika nyusun skripsi ya harus ada konsistensi dalam nyusunnya. 2 minggu sekali harus ada progres atau seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali ada progres seperti itu. Nah ini ketika sudah ada progres, sudah ada perencanaan, nanti insya Allah akan bisa selesai secara on time. Jadi tidak perlu 4 tahun, nanti mungkin bisa 3,5 tahun bisa selesai dan wisuda di tahun ketiga atau 3,5 tahun seperti ini. Satu hal yang saya kira sangat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa seperti itu ya. Dan saya pun dulu ketika sekolah atau S3 pun juga sama, jadi harus punya target kayak gitu. Jadi misalkan bulan ini harus ngapain, bulan depan harus ngapain, jadi harus punya target. Dan diupayakan kita komitmen dengan target. Jadi kalau kita nggak komitmen nanti akan rugi sendiri ya gitu. Dan sudah banyak buktinya. Jadi mereka yang tidak komitmen dengan diri sendiri sendiri dalam penulisan karya ilmiah biasanya akan lebih lama selesai studinya. Ini sudah banyak kita amati, sudah banyak kita lihat sebagai mahasiswa yang eh, apa namanya komitmennya itu kurang ya sehingga tidak selesai sesuai dengan waktunya seperti itu. Jadi kadang mulur bertahun-tahun. Jadi di sebagian mahasiswa yang S3 itu banyak teman-teman seperti itu. Jadi ada yang 6 tahun, ada 7 tahun baru selesai, ada yang 10 tahun, ada yang sampai ganti nomor induk sekian kali itu ada yang seperti itu. Itu di skop S3 seperti itu ya. Nah, ini teman-teman mumpung masih di skripsi, saya kira perlu untuk dilatih membangun komitmen dengan diri sendiri ketika nyusun skripsi ya. Jadi harus punya target, harus punya capaian yang jelas dan itu konsisten dalam setiap waktu. Jadi misalkan bulan ini selesai apa, bulan depan selesai apa dan sebagainya. Nanti akan bisa diukur kira-kira selesainya kira-kira kapan gitu ya. Nah, itu contoh saja ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan ini hasil menjawab problem statement dan research question. Makanya dalam skripsi itu ketika teman-teman melihat selesai pengambilan hasil ya diupayakan itu sesuai dengan tujuan penelitiannya ya. Tujuan risetnya hubungan antara ya nanti di hasil juga ada analisis hubungan antara dua variabel. Jadi jangan sampai berbeda analisisnya ya. Karena beda riset, beda desain nanti beda hasilnya. Makanya harus dibalikan itu. Jadi ketika teman-teman risetnya adalah gambaran, ketika risetnya adalah korelasi atau intervensi ya hasilnya adalah harus sesuai dengan apa yang jadi tujuan risetnya ya, gitu. Jangan sampai risetnya gambaran tapi hasilnya kok korelasi atau risetnya korelasi tapi hasilnya adalah gambaran. Nah, ini yang perlu dihindari sehingga ketika kita melihat hasil ya kita harus fokus tujuan risetnya apa. Kita perlu membuka kembali bab 1 dan kita melihat di bagian tujuan riset di sana sudah ada tulisannya kemudian dibaca dan tujuannya adalah untuk mengetahui korelasi. Berarti konsekuensinya adalah kita memilih eh, apa uji statistik yang dia menjawab korelasi dan sebagainya seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk merangkum dan mengilustrasikan seluruh temuan dengan konsekuen yang logis. Jadi ini hasil adalah ringkasan. Jadi ketika nanti kita akan menyampaikan di secara deskriptif berarti ya kita menyampaikan di pembahasan. Jadi hasil ada biasanya bentuknya tabel atau mungkin gambar atau mungkin foto atau mungkin tulisan. Kalaupun tulisan paling satu paragraf sudah cukup. Tidak perlu berpanjang-panjang dalam menuliskan hasil penelitian ya. Karena nanti untuk deskripsi hasilnya bisa disampaikan di pembahasan. Tidak perlu disampaikan di bagian hasil gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ditulis agar pembaca memahami temuan dan kontribusi dari ilmu pengetahuan. Ini sudah, kemudian interpretasi. Ya, interpretasi ini adalah bentuknya bisa dalam bentuk paragraf. Jadi kita menjelaskan secara ringkas dari temuan hasil yang sudah kita tulis seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian yang kelima, gunakan referensi. Nah, di hasil itu tidak menggunakan referensi, tapi di pembahasan. Nah, gitu. Jadi ketika kita sudah ada di fase penulisan hasil, kita tidak menggunakan referensi. Kalaupun digunakan mungkin tidak begitu banyak, satu dua sudah cukup ya. Tapi nanti ketika di pembahasan kita butuh referensi yang lebih banyak sehingga akan menjadi lebih lebih komplit ya untuk penyusunan dari pembahasannya. Ya, biasanya kalau deskripsi Fikes ya kalau pembahasan ya pembahasan aja hasil hasil tapi tidak menggunakan referensi. Tapi ketika
ada di pembahasan ya mereka banyak menggunakan referensi untuk mendukung hasil temuan hasilnya atau mungkin menyampaikan apa yang beda dari hasil yang sudah ditemukan setelah pengambilan data. Nah, tapi ketika teman-teman menyusun literatur review, ya, itu di hasil itu ada referensinya. Tapi ketika di riset-riset yang dia menggunakan human subject atau manusia, ya, itu ya di hasil biasanya tidak menggunakan referensi. Nah, yang berikutnya adalah apa yang harus ada pada hasil. Jadi yang pertama adalah data, itu wajib ya. Nah, data ini tadi saya sampaikan ada tabel, ada gambar, ada foto. Intinya kita menyampaikan apa yang sudah kita temukan selama pengambilan data gitu. Nah, penulisan hasil ini bisa cepat, bisa lambat kayak gitu. Cepat ketika kita pengambilan datanya itu sebentar, misalkan sebulan itu bisa dikatakan sebentar. Tapi ketika riset dia pengambilan datanya itu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu nanti penulisan hasilnya juga akan lama kayak gitu ya. Nah, makanya teman-teman perlu membuat satu perencanaan. Ini kira-kira pengambilan data yang akan berapa lama? Apakah akan sebulan atau sebulan setengah atau mungkin 2 bulan? Nah, yang sudah deskripsi itu biasanya pengambilan datanya mungkin sebulan atau 1,5 bulan. 2 bulan terlalu lama ya. Kalaupun teman-teman mengambil riset yang hubungan antara korelasi itu mungkin dalam waktu 3 seminggu sudah selesai. Kalau memang itu sampelnya tidak begitu banyak itu sudah selesai. Ya, tapi ketika apa uh, sampelnya ratusan ya memang butuh waktu mungkin ya jangan dibuat sampai 2 bulan. Paling tidak 1,5 bulan sudah selesai sehingga nanti baru bisa menyusun hasil. Gitu. Tapi kalau risetnya adalah intervensi, ya misalkan pengaruh antara A dan B dan sebagainya, itu kadang butuh waktu yang lumayan lama, ya, itu. Ya kadang maksimal 2 bulan harus sudah selesai. Tergantung dari durasi intervensinya, tergantung dari berapa lama intervensi yang digunakan. Tapi ketika semakin lama dalam intervensinya, ya biasanya akan semakin lama dalam menuliskan hasil. Makanya nanti ketika teman-teman diskusi dengan pembimbing, diupayakan nanti apa namanya mencari satu durasi penelitian yang tidak terlalu lama kayak gitu ya. Sebulan setengah itu sudah apa namanya sudah bisa dikatakan cukup untuk pengambilan data untuk di level skripsi kayak gitu. Kenapa? Karena sebulan setengah itu kadang tidak secara kontekstual tidak sebulan setengah, tapi kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama. Jadi teman-teman bisa membuat satu perencanaan, bisa membuat satu planning ya kira-kira berapa lama dalam pengambilan data gitu. Tapi kalau risetnya adalah gambaran tentang apa namanya gejala pada pasien-pasien tertentu di rumah sakit dan datanya direkam medis, yaitu barangkali sehari 2 hari selesai dalam pengambilan data. Karena kita cukup ke rekam medis rumah sakit, kemudian kita minta data, kemudian didownloadkan dalam waktu yang cepat dan selesai seperti itu. Ya, itu ketika normal. Kadang yang bikin susah adalah birokrasinya, ya, gitu, perizinannya, kemudian dan sebagainya itu yang kadang rumit ya, teman-teman. Tapi tidak semua rumah sakit seperti itu. Kadang harus nunggu sekian bulan untuk turun izin itu yang jadi problem ya. Izinnya nunggu sebulan, pengambilan datanya juga berapa lama itu juga jadi pertimbangan teman-teman semua ya. Tapi kalau teman-teman apa namanya memang sudah punya satu komitmen risetnya di rumah sakit ya nanti diupayakan hal-hal yang sifatnya teknis surat menyurat ya diupayakan tidak terlalu lama. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan stresor bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika dia mengajukan ya pengambilan data di rumah sakit sementara responnya lama itu kadang sudah aneh-aneh pikirannya. Jadi sudah muncul stresor dan sebagainya sehingga nanti malah nggak tenang. Jadi kok nggak turun-turun kenapa itu jadi satu problem sehingga ketika emang riset di rumah sakit dipastikan surat penyuratnya isinya sudah di apa namanya diupayakan tidak terlalu lama sehingga bisa cepat dalam ambil data dan selesai dalam waktu yang juga tidak terlalu lama gitu ya. Jadi itu yang juga penting karena masing-masing tempat riset itu dia dinamikanya beda-beda ya. Teman-teman ngambil data di SD itu nanti beda lagi, di SMP beda lagi, di SMA beda lagi, di desa beda lagi, di dusun nanti akan kayak gimana, kemudian di rumah sakit dan sebagainya. Jadi masing-masing tempat riset itu dia punya dinamika sendiri-sendiri. Jadi kita perlu melihat kira-kira mana sih yang paling minim stresornya, itu yang kita upayakan untuk bisa ambil. Gitu ya. Karena kalau enggak, nanti biasanya ketika berproses di lokasi lama ya gitu ya, jadi akan jadi satu stresor yang mungkin akan mengganggu dalam penelitian. Tapi ketika teman-teman memang sudah optimis, ya sudah tidak masalah. Ya gitu ya, tidak masalah.
Bahkan ketika risetnya literatur review pun juga ada dinamikanya sendiri ya gitu. Jadi masing-masing judul itu ada apa ya, ada um, kisahnya sendiri-sendiri. Jadi ada sesuatu yang mungkin nanti akan berkesan tuh ada dalam pengambilan data dan sebagainya. Makanya harus memilih topik yang itu sesuai dengan passion kita, ya sesuai dengan minat kita di mana dan sebagainya. Gitu ya. Ini hasil ya. Jadi kita menyampaikan data dan temuan utama dari apa yang sudah kita lakukan di penelitian. Nah, data ini bisa berupa fakta ya, pasti ya fakta. Jadi kata dan angka. Jadi ini satu hal yang mungkin sudah kita pahami. Jadi teman-teman nanti ketika mungkin bingung seperti apa sih bentuk hasil ya bisa ke perpustakaan atau mungkin browsing di internet ya skripsi nanti bisa membaca kira-kira ada gambaran ya kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah data harus valid dan representatif. Jadi valid itu dalam artian datanya sesuai dengan apa yang sudah teman-teman upayakan di lokasi seperti itu. Jadi harus valid sesuai gitu ya. Ketika pasien menuliskan angka 10 ya di Excel ya dituliskan 10 dan sebagainya. Jadi itu valid sesuai dengan apa yang disampaikan oleh respondennya. Jadi representatif adalah yang menggambarkan apa yang teman-teman cari ya gitu ya, menggambarkan. Jadi ada angka, ada ukurannya, ada satuannya, ini ya representatif ya, tujuannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga data harus lengkap dan juga benar ya. Jadi misalkan saya punya 30 ya berarti yang diinput di data di SPSS adalah 30 dan itu isinya sesuai semua, tidak ada yang apa namanya tidak ada yang lepas atau salah tulis atau mungkin hilang gitu ya dan sebagainya. Kemudian data akan menjadi hasil setelah diuji dan sebagainya. Jadi nanti ada data mentah, data demografi gitu, ya, data profil dari respondennya, kemudian nanti akan dianalisis di variabel tertentu. Jadi misalkan ada korelasi antara variabel A dengan B dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah hasil. Oke. Ya, yang tidak kalah penting adalah uji statistiknya. Jadi ketika nanti sudah menuliskan hasil ya, data demografinya seperti apa, yang biasanya ada usia, kemudian pekerjaan, kemudian jenis kelamin, kemudian dan sebagainya, level pendidikan, kemudian variabel-variabelnya. Nanti yang tidak kalah penting adalah uji statistiknya. Apakah uji menggunakan Pearson atau deskriptif atau mungkin yang lain sebagainya. Ya tadi masing-masing desain dia berbeda-beda uji statistiknya. Ada yang hanya simpel, hanya uji normalitas, kemudian uji Pearson atau Spearman atau mungkin yang sebagainya. Ada t-test, ada ANOVA, jadi ya tergantung desain risetnya. Karena tidak semua apa namanya data itu akan dites dengan uji statistik yang sama, tergantung dari tujuan penelitiannya. Ini yang terpenting. Makanya di bagian hasil nanti akan ada hasil uji statistik. Nah, satu yang penting adalah jangan mengupas tabel di statistik ke hasil, tapi ditulis ulang saja. Jadi baik itu hasil dari t-test atau ANOVA atau mungkin yang Spearman atau yang Pearson dan sebagainya itu jangan dikupas di tapi ditulis ulang kayak gitu ya. Dan sudah banyak contohnya, tinggal browsing saja di Perpus, nanti akan ada banyak contoh ya, contoh penulisan uji statistik outputnya setelah ditulis ulang, tidak kopas dari output SPSS-nya. Tapi outputnya boleh dilampirkan ya, ketika nanti setelah referensi dan bagian lampiran nanti boleh dilampirkan hasil SPSS-nya. Itu sebagai bukti kalau kita menganalisis seperti itu, jadi boleh dilampirkan ya. Oke. Nah, di hasil itu ada gambar dan ada tabel. Biasanya ini adalah bantu komunikasi yang kuat pada skripsi atau artikel ilmiah. Jadi semua karya ilmiah itu akan ada gambar dan tabel. Biasanya seperti itu ya. Kecuali yang literatur review biasanya hanya tabel saja. Gambar biasanya ada itu pun tidak begitu tidak sebanyak ketika menggunakan riset-riset yang apa namanya yang menggunakan manusia sebagai subjeknya. Ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ini tabel. Nah, tabel digunakan untuk apa namanya menyajikan data yang banyak dalam bentuk angka atau kata gitu. Jadi seperti ini ya, ada judul tabelnya, mungkin ada angkanya ya. Kalau menggunakan apa data demografi ya menggunakan profil jenis kelamin pasien atau mungkin usia pasien ya gitu ya. Dan biasanya nama pasien disembunyikan ya. Gitu. Jadi kita tidak boleh mencantumkan nama pasien di bagian hasil karena itu privasi pasien ya. Jadi
nama pasien itu tidak dicantumkan di bagian hasil. Nah, gitu. Kalaupun kita ingin menyampaikan nama, ya diupayakan menggunakan inisial saja, jangan disampaikan dengan apa namanya, apa adanya ya. Jadi, tapi diganti dengan inisial. Kemudian tabel digunakan untuk membandingkan nilai atau karakter data dari setiap dari setiap sampel kayak gitu. Jadi menggunakan tabel ya. Nah, semakin banyak variabelnya, maka akan semakin banyak tabelnya. Tapi ketika teman-teman hanya menggunakan 3 variabel, ya nanti akan hanya 3 tabel kayak gitu ya. Tabel profil dari apa namanya, profil respondennya, kemudian tabel variabel satu, variabel dua kayak gitu. Jadi semakin banyak variabelnya, nanti akan semakin banyak tabel yang digunakan. Gitu. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh teman-teman ya. Contoh dari penulisan hasil penelitian, ini contoh dari skripsi yang tahun-tahun kemarin. Jadi ini tabel yang 4.1. Jadi biasanya tabel yang pertama muncul di hasil tabel dari karakteristik responden. Jadi biasanya skripsi itu ketika menggunakan sampelnya adalah manusia ya atau pasien kayak gitu. Di bagian hasil penelitian tabel yang pertama muncul biasanya adalah tabel yang berisi profil dari respondennya. Nah, profil itu isinya tidak selalu dalam bentuk umur dan jenis kelamin, tapi tergantung dari penelitinya dia ingin ingin mencari informasi di aspek apa saja kayak gitu. Ya, usia, jenis kelamin, pekerjaan, level sekolah atau mungkin pengalaman rawat atau lama rawat itu boleh dicantumkan di apa namanya di bagian hasil seperti itu ya. Jadi kategori ada usia, ada jenis kelamin, contoh saja kayak gitu. Nah, karena judulnya adalah gambaran karakteristik pasien post-op yang sesuai dengan usia, berarti dia hanya mencantumkan usia dan jenis kelamin saja. Nah, kemudian disampaikan dengan paragraf yang simpel kayak gitu, ya, diringkas menjadi paragraf. Jadi, apa yang ada di tabel ini nanti dinarasikan di bawah tabel kayak gitu. Dan biasanya cukup 1 paragraf kayak gitu. Nah, narasinya adalah boleh dinarasikan semuanya. Artinya di sini ada 6 poin ya, ada remaja akhir sampai dengan perempuan ini dinarasikan semuanya boleh atau diambil yang terbanyak datanya. Jadi misalkan yang dinarasikan hanyalah yang dewasa awal kayak gitu. Nah, kemudian atau mungkin yang jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki. Jadi boleh seperti itu. Ya, dan masing-masing itu tergantung dari pembimbingnya kayak gitu. Tapi saya pribadi ya tidak harus selalu disampaikan semua. Jadi kita diminta menyampaikan yang paling banyak saja. Dan biasanya pembimbing tidak banyak komplain di aspek-aspek seperti ini ya. Karena kalau disampaikan semuanya ya, sementara di sini parameternya tidak hanya umur dan jenis kelamin, nanti akan semakin panjang paragrafnya. Dan itu kurang efektif dalam penulisan hasil. Ya, makanya hasil itu sebisa mungkin disampaikan seringkas mungkin. Nanti kalau ingin menyampaikan lebih panjang ada bagian sendiri, misalkan di bagian pembahasan. Jadi hasil ada bagian yang disampaikan sesimpel mungkin, seringkas mungkin, tidak perlu dengan detail. Gitu ya. Nah ini contoh yang lain ya. Ini judul skripsi yang lain ya. Tadi adalah appendektomi di RSI Kota Magelang. Ini berbeda ya. Ini di posyandu lansia. Jadi beda lagi. Nah, tabel profil responden itu boleh digabungkan. Jadi boleh digabungkan antara umur dan jenis kelamin. Boleh digabungkan ya. Tapi boleh dipisah seperti ini. Jadi ini adalah dipisah sesuai dengan umurnya sendiri, kemudian jenis kelamin sendiri. Boleh dipisah, boleh digabung. Ya. Dari mana aturannya ya tergantung pembimbingnya. Jadi kadang beda orang, beda persepsi ya gitu ya. Jadi silakan teman-teman ketika ingin dapat pembimbing A biasanya diminta untuk memisah di masing-masing kategori atau variabelnya. Ada yang usia sendiri, jenis kelamin sendiri. Tapi ada juga yang digabung itu nggak masalah. Intinya nanti di uji statistiknya seperti itu. Ya. Kemudian dibuat jumlahnya atau frekuensinya atau n-nya berapa, jumlahnya berapa, kemudian dibuat presentase berapa persen dan sebagainya. Kemudian dibahas secara ringkas, 1 paragraf sudah cukup kayak gitu. Nah, ini adalah hasil rekapan dari profil respondennya. Nah, yang berikutnya adalah hasil uji analisis SPSS-nya. Jadi ini tahapan yang penting dalam penyampaian hasil. Hasil itu tidak selalu dalam bentuk penyampaian profil responden, tapi juga harus ada hasil uji statistiknya.
Nah, yang saya sampaikan ini contohnya adalah dia menggunakan uji Spearman rank kayak gitu. Karena datanya nggak normal, berarti menggunakan Spearman. Tapi kalau datanya normal, menggunakan yang Pearson. Nah, ya, ini yang paling apa namanya, yang paling mudah, yang paling gampang. Karena dia hanya mengkorelasikan dua variabel. Kalau mengkorelasikannya lebih dari dua variabel, kadang ada yang menggunakan regresi seperti itu ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak media pembelajaran di internet ya, di YouTube itu sudah banyak sekali yang menggunakan yang memberikan contoh analisis data sehingga kita tinggal mengikuti saja, insya Allah sudah sesuai ya. Nah, nanti validasinya adalah dengan pembimbing. Jadi apa yang disampaikan di YouTube nanti boleh dipraktekkan, kemudian nanti setelah selesai itu saja kemudian dikonfirmasi ke pembimbing. Kira-kira benar atau tidak seperti itu ya. Karena tidak semuanya di YouTube itu benar ya, makanya harus dikonfirmasi ke pembimbing. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah skripsi yang hanya menggunakan dua variabel saja ya, aktivitas ibadah dan juga dari aspek dari gangguan psikososialnya atau psikologisnya gitu. Nah, ini hanya dua variabel gitu ya. Nah, ketika teman-teman meneliti di riset korelasi ya, di sini ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Ya, jadi yang dibahas adalah 3 poin penting ini. Nah, yang pertama adalah level korelasinya, yang kedua adalah apa namanya, tipe korelasinya, yang ketiga ada signifikansi korelasinya. Nah, ini 3 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam riset korelasi. Nah, level korelasi ini bisa levelnya yang cukup, sedang, atau mungkin yang lain. Nanti akan kelihatan di apa namanya, di bagian sini teman-teman ya. Nah, level korelasi itu bisa dilihat di nilai R-nya teman-teman. 0,448 ini level korelasinya. Nah, nanti bisa dicek di referensi yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau 0,44 itu dia levelnya apa? Apakah cukup atau rendah atau sedang? Nanti ada scoringnya sendiri. Tinggal baca aja. Nggak perlu mencari apa namanya. Tidak perlu mengira-ira sendiri, tapi sudah ada referensinya ya. Nah, yang kedua adalah tipe korelasinya. Nah, tipe korelasi bisa diamati di hasil riset. Biasanya akan ada tandanya, negatif atau positif biasanya. Nah, itu ada maknanya sendiri. Jadi negatif itu maknanya apa, positif dia maknanya apa ya. Jadi negatif atau positif nanti maknanya kurang lebih adalah ketika variabel independennya dia skornya naik, maka yang dependen dia ikut naik atau mungkin sebaliknya. Itu kemana dari positif atau negatif ya. Yang ketiga ada signifikansinya. Nah, signifikansi itu bisa diamati dari p-value-nya tadi. P-value-nya. Jadi kita tidak mengamati alfanya enggak, tapi kita mengamati p-value-nya. Ya, jadi sudah kita sampaikan di pertemuan yang kemarin. Jadi alfa itu dia berbeda dari p-value. Jadi p-value itu ada hasil hitungnya. Nah, ini ada p-value-nya 0,004. Artinya dia signifikan ya. Jadi artinya ada korelasi antara ibadah dengan aspek psikososial seperti itu. Karena dia di bawah 0,05 ya untuk p-value-nya. Tapi ketika p-value-nya adalah 0,60, berarti kan lebih dari 0,05, berarti dia tidak ada korelasi. Sehingga jawabannya tidak ada korelasi antara ibadah dengan aspek psikososial. Nah, itu. Ya, ini sebagai contoh dari satu dari sekian ratus skripsi ketika korelasi menggunakan Spearman. Ya, jadi ketika teman-teman nanti mengambil judulnya adalah hubungan antara dan sebagainya, maka 3 hal ini yang akan disampaikan. Level korelasinya ya, baik, sedang, rendah, sempurna, dan sebagainya. Yang kedua, tipe korelasinya, positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, ada signifikansi korelasinya. Kira-kira signifikan nggak sih? Nah, signifikansi diamati dari p-value-nya tadi. Dia berapa p-value-nya, tergantung apa hasil hitungnya ya. Dia 0,04, 0,05, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, sementara itu untuk riset atau review, ini dia beda lagi, teman-teman ya. Beda lagi. Nah, ketika kita review di bagian hasil nanti seperti ini ya. Dan tidak selalu ribuan, kadang ratusan, kadang puluhan, tergantung topiknya apa dulu ya. Kemudian di screening, 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 kemudian nanti akhirnya jadi 6 dan sebagainya ya. Nah, fase ini yang kadang menjadi fase yang apa sedikit rumit karena kadang kita harus membaca bagian dari apa yang sudah ditemukan atau dibaca semuanya ya, judulnya saja diambil secara cepat kemudian nanti ditentukan kira-kira apa yang diambil. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan masing-masing riset itu dia ada dinamika sendiri-sendiri ya, kadang tidak selalu sama ya.
riset yang review tidak selalu mudah dibandingkan riset yang langsung menggunakan manusia, atau mungkin sebaliknya. Makanya tergantung topiknya apa, pembimbingnya itu siapa, kemudian lokasi risetnya di mana, prosesnya risetnya seperti apa, itu menentukan cepat enggaknya riset itu dia selesai atau tidak selesai, atau mungkin belum selesai, gitu ya, dan sebagainya. Makanya saya sering sampaikan berulang-ulang, teman-teman coba cari topik yang itu terjangkau secara apa namanya physically, jadi dekat kayak gitu ya, nggak terlalu jauh, kemudian apa birokrasinya mudah, ya, dan juga dalam pengambilan datanya, instrumennya juga tidak begitu susah kayak gitu ya. Jadi jangan menggunakan variabel yang terlalu banyak. Kenapa resikonya nanti kita akan butuh instrumennya banyak, kemudian waktunya banyak, dan sampelnya mungkin juga akan bertambah banyak, dan nanti resikonya apa SPSS-nya juga akan sedikit kompleks ketika menggunakan variabel yang cukup banyak. Makanya coba menggunakan variabel yang mungkin 3 atau 4 sudah cukup untuk skripsi dan sebagainya. Gitu, ya. Jangan terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian gambar ya, atau mungkin grafik, ini juga penting teman-teman ya. Grafik ini untuk menampilkan tren pola hubungan antara dan sebagainya ya, data demografi, kemudian menyebutkan hasil dan sebagainya gitu ya. Jadi ini ada dan masing-masing data itu dia beda-beda ya. Jadi ada beberapa opsi, jadi komparasi, ada distribusi, ada gambaran secara menyeluruh, kemudian ada deviasi, ada dan sebagainya. Jadi masing-masing grafik dia punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalkan jenis kelamin ya boleh menggunakan yang metode pie seperti ini dan sebagainya ya. Karena masing-masing grafik dia punya karakter sendiri-sendiri, tidak semuanya dia sama. Gitu. Foto ya, kalau diperlukan pakai foto teman-teman, pakai foto, dan foto bisa ditampilkan di bagian hasil. Misalkan ketika pasien mengisi kuesioner itu boleh difoto, tapi izin dulu ya, izin dulu. Dan ketika ada wajahnya ya bisa diblurkan wajahnya atau bisa ditempelkan sesuatu yang tidak kelihatan wajahnya, karena itu privasi. Jadi sekali lagi pasien dia punya privasi ya, punya privasi yang harus dijaga sehingga kita tidak boleh menampilkan wajah pasien secara utuh kayak gitu ya. Makanya harus ditutup area mukanya ya gitu dan sebagainya. Karena pasien dia ada punya privasi gitu. Oke, dan sebagainya. Kemudian teks sudah saya sampaikan tadi, jadi kita butuh teks di bagian hasil ya, butuh teks di bagian hasil. Jadi misalkan tadi saya sampaikan ya, ini contohnya seperti ini pemeriksaan HB dan kadar gula darah ya. Jadi seperti ini. Jadi tabel 4 itu juga selesai, kemudian disampaikan dengan bahasa yang simpel seperti ini. Nah ini sepertinya menyampaikannya apa namanya secara garis besar saja, tidak semuanya disampaikan. Yang penting-penting saja atau data yang paling tinggi biasanya. Yang tidak normal 53,5, kemudian 58,1, kemudian ada 25,6 dan sebagainya. Jadi ini adalah data yang apa namanya yang ditampilkan, ini tidak semuanya dibahas. Jadi hanya sebagian saja yang dibahas ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada pembahasan. Pembahasan itu adalah menjelaskan atau menunjukkan hasil bisa menjawab pertanyaan penelitian. Jadi fokus pembahasan adalah kita melihat dari aspek tujuan penelitiannya, kemudian hasil dari diskusi yang sudah, hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi hanya 2 poin itu saja. Nah, ketika kita hanya punya satu tujuan penelitian, ya kita fokus pada tujuan itu saja, tidak perlu melebar kemana-mana. Jadi kita fokus di apa namanya tujuan riset kita, kemudian kita perdalam pembahasannya seperti itu ya. Karena pembahasan intinya adalah memaknai atau menafsirkan hasilnya, dijelaskan, kemudian didukung dengan penelitian yang sama atau sejenis, kemudian kalau perlu ditampilkan riset yang mungkin hasilnya berbeda dari apa yang kita temukan, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah gambaran dari pembahasan. Nah, tipe pembahasan ada macam-macam. Ada yang dibahas dari profil respondennya dulu. Jadi misalkan per usia. Jadi per usia dibahas dulu, kemudian diberikan referensi di bagian akhir nih teman-teman ya. Jadi misalkan ini ada di riset ini menggunakan sampelnya 40 orang dengan masing-masing respondennya ada sekian-sekian usianya dan menurut WHO dan sebagainya. Kemudian disampaikan konsep dasar secara ringkas, kemudian ada referensinya gitu. Nah, pembahasan dia sudah mulai menambahkan referensi, jadi banyak menggunakan referensi.
Sehingga dibahas ya dari usianya, kemudian batasan usianya dia berapa, kemudian dan sebagainya kayak gitu. Nah, profilnya sudah dibahas, kemudian yang berikutnya adalah membahas dari hasil statistiknya. Jadi dibahas, kemudian disampaikan apa intinya hasilnya apa ya. Dan eh, apa ini sangat bagus. Kenapa? Karena menggunakan ayat Al-Quran untuk sebagai dukungan dari apa namanya eh, hasil skripsinya seperti itu ya. Dan ini sangat direkomendasikan kalau di Vikas Unima ya, itu sangat direkomendasikan ada pembahasan kemudian membawakan ayat Al-Quran atau mungkin hadis atau mungkin yang sebagainya. Jadi tidak hanya fokus pada aspek ilmiahnya saja, tapi juga ada aspek Islaminya juga dimasukkan dalam ini dalam apa namanya pembahasan. Jadi ada ayat Al-Quran dan sebagainya ya. Itu bisa browsing ya, bisa browsing. Kalau nggak tahu tanya pembimbingnya saja ya, gitu. Oke, ini sudah dan sebagainya. Kemudian ini ada ayat Al-Quran, kemudian ada apa namanya hasil penelitiannya apa kayak gitu ya. Ini hasil analisisnya disampaikan di awal, kemudian dibahas kayak gitu, kemudian ada dukungan dari ayat Al-Quran, kalau hadis juga boleh. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan referensi ilmiah, gitu ya, ini contoh. Oke. Ini nggak saya sampaikan. Oke. Beberapa kelemahan penulisan hasil pembahasan. Yang pertama kurang terorganisir, artinya kadang kalimatnya kurang nyambung atau mungkin pembahasannya tidak urut kayak gitu ya. Terkadang pembahasannya berawal dari hasil statistiknya, kemudian mengerucut di usia itu kadang kurang tepat. Jadi harus apa? Harus urut atau harus tersistematis dengan baik atau terorganisir dengan baik seperti itu. Kemudian menyajikan hasil yang tidak pernah dibahas. Jadi semua hasil yang ada di tabel, yang ada di bagian hasil itu dibahas semuanya. Jadi misalkan kita punya 5 tabel ya dibahas semuanya ya. Dan dibahasnya bisa digabungkan jadi satu, bisa dibuat per section kayak gitu. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Nah, ini per section. Jadi misalkan ada 5 section, berarti ada 5 paragraf atau 5 poin ya. Yang pertama gambarannya dulu, yang kedua dari hasilnya dan sebagainya gitu. Tergantung dari variabelnya. Makanya apa semua hasil yang ada di semua apa hasil yang ada di bagian hasil ya gitu itu dibahas dibahas pembahasan. Misalkan kita punya 4 tabel ya dibahas ya satu persatu. Boleh digabungkan jadi satu, boleh dibuat section ya tergantung pembimbing. Biasanya setiap pembimbing dia punya karakter sendiri-sendiri sehingga bisa mengarahkan kira-kira mana sih yang lebih enak dibaca ya. Ini sudah. Oke. Yang berikutnya adalah kesimpulan. Ini bagian yang kelima dalam penulisan skripsi. Nah, poin pentingnya adalah jangan tambahkan hasil temuan baru, tapi meringkas saja. Jadi kesimpulan adalah kita meringkas dari hasil gitu, atau dari pembahasan yang sudah kita sampaikan di bagian sebelumnya. Kita meringkas saja, nggak perlu membuat hal-hal baru atau membuat satu temuan baru ya, karena ini akan membingungkan pembimbing atau pembaca kayak gitu. Yang ketiga atau kedua adalah tekankan pada temuan penting kayak gitu. Jadi yang kita tulis di kesimpulan bagian-bagian pentingnya saja. Dan biasanya nanti akan ada semacam kesimpulan, kemudian saran dan sebagainya itu nanti disesuaikan saja. Itu bukan satu hal yang rumit, ya. Kemudian selaraskan dengan pernyataan di tujuan penelitian. Jadi intinya ada kesimpulan itu isinya adalah sesuai dengan apa yang ada di tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya menyampaikan tentang hasil, ya tentang korelasi ya korelasi, gambaran ya gambaran, kalau intervensi intervensi dan sebagainya. Tergantung dari tujuan penelitian semua. Dan kesimpulan tidak perlu pakai sistem nomor. Nah, ini pengecualian karena di skripsi di kita ini menggunakan nomor terutama di bagian saran ya itu boleh diberikan nomor kayak gitu ya. Tapi ketika nanti di publikasi ilmiah ya apa namanya pakai nomor ya. Tidak perlu pakai nomor, tapi ya cukup dengan satu paragraf aja. Kemudian implikasi temuan ditulis pada bagian akhir, kemudian saran harus berkaitan dengan pelaksanaan dan aplikasi hasilnya tidak mengada-ada. Jadi nanti ada saran yang disampaikan kepada penelitian selanjutnya, dan biasanya saran itu isinya adalah sebagian kelemahan di riset kita kemudian disampaikan, kemudian nanti disarankan misalkan menambahkan jumlah sampelnya, menggunakan desain yang berbeda dan sebagainya seperti itu ya. Oke, ini bisa saya sampaikan. Oke, yang ini ada daftar pustaka. Jadi setelah selesai dalam menyusun kesimpulan, kemudian ada daftar pustaka. Ya.
Ini fungsinya untuk mengakui sumber pustaka, kemudian mendukung hipotesis dan sebagainya, tapi intinya adalah apa yang kita citasi itu ada di daftar pustaka. Nah, ini makanya penting menggunakan misalkan Mendeley atau EndNote atau mungkin aplikasi yang lain sebagainya ya. Nah, ini contohnya ini menggunakan style yang APA atau yang banyak digunakan di skripsi di Vikas Unima. Jadi menggunakan model seperti ini ya. APA namanya. Ini pakai Mendeley, pakai aplikasi sudah apa namanya sudah mudah. Kita tidak perlu untuk apa men-setting ulang karena sudah otomatis tersetting melalui aplikasi ya, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ucapan terima kasih. Jadi ketika kita selesai dalam menyusun skripsi ya, ini bisa disampaikan. Dan ini biasanya ada di bagian paling depan ya. Jadi cover kemudian pengesahan, kemudian nanti ada ucapan terima kasih bisa disampaikan ya. Dan contohnya seperti ini. Ini contoh saja dari skripsi kakak tingkat Anda. Ya ini. Dan rektor tidak perlu teman-teman ya. Rektor tidak perlu biasanya langsung dari dekan, kemudian prodi dan pembimbingnya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi hanya dekan, kemudian prodi dan pembimbing. Oke, nah ini beberapa kendala dalam menyusun hasil. Jadi ada 15 kendala kurang lebih ya. Yang pertama adalah mahasiswa kehilangan semangat. Ini yang kadang atau sering kita temukan pada skripsi. Ya. Karena sudah semangat proposal, semangat ambil data, tapi ketika sudah selesai ambil data, ini semangatnya hilang. Sehingga mandek lama dan nggak tahu kemana ya. Yang kadang kita temukan seperti itu. Ya. Kadang problemnya itu nggak jelas kenapa, jadi kita nggak bisa bantu. Tapi ketika teman-teman ada problem tertentu ketika pengambilan data, disampaikan saja ke DPA atau pembimbing, sehingga nanti bisa segera diatasi problemnya kemana ya kita tahu bagaimana solusinya seperti itu. Jadi diupayakan tetap menjaga semangat ya. Kadang ada rasa malas ketika nyusun skripsi itu ada ya. Dan saya pun juga kadang mengalami atau sering mengalami seperti itu. Tapi ya diupayakan ya jangan terlalu kronis malasnya nanti malah iman-iman skripsinya nggak rampung-rampung nanti malah jadi mulur selesainya ya. Yang kedua adalah problem psikologis internal yang mengganggu. Jadi makanya ini berkaitan dengan aspek psikologis teman-teman semua, makanya skripsi itu kadang ya melatih mental kita, melatih atau mendewasakan kita juga ketika berproses dalam penyelesaian skripsi, karena kita akan berinteraksi dengan orang banyak ya, dengan responden, dengan dosen, dan dengan teman-teman, sehingga ini perlu untuk di manajemen kan. Jadi jangan sampai ada problem tertentu yang malah mengganggu kita dalam menyusun hasil skripsi. Jadi hasil skripsi adalah sudah separuh jalan kita. Jadi jangan sampai sudah separuh jalan malah mandek. Jangan sampai. Jadi diupayakan semua faktor-faktor yang mengganggu penulisan hasil disesuaikan, diselesaikan sesegera mungkin biar tidak mengganggu seperti itu ya. Jadi ini juga penting untuk teman-teman selalu apa namanya ya ini ya apa berinteraksi dengan baik ya di lingkungan sekitar supaya tidak ada satu apa gesekan atau mungkin hal-hal yang tidak nyaman sehingga mengganggu penulisan hasil gitu. Ya, ketiga adalah data hilang di laptop dan tidak di backup. Nah, ini resiko. Sehingga teman-teman ketika menyusun skripsi, sudah ambil data ya diupayakan di backup, dibuat cadangan ya. Boleh di laptop teman atau mungkin di email atau di cloud gitu ya, ini boleh. Sehingga ini resiko. Sering seperti itu, sudah ngetik semangat-semangat ngetik, laptopnya error, kena virus, hilang, nah sudah. Itu sudah bikin males biasanya, malas bilang lagi ya. Sehingga harus diantisipasi. Jadi ketika teman sudah ngetik proposal selesai, ya dibikin backup. Ya, dibikin backupnya boleh yang versi terakhir saja atau yang baru berproses. Karena biasanya nyusun bab 1 bab 2 skripsi itu dia biasanya ada banyak versi. Misalkan fix 1, fix 2, fix 3, sampai fix 10 pun kadang ada. Sehingga itu boleh di backup semuanya. Atau yang di backup hanya yang versi terakhir, yang final, yang sudah ACC itu boleh. Ya, terus tergantung teman-teman. Jadi nggak ada aturan khusus. Jadi intinya ada cadangan. Ya, tidak hanya satu di laptop kita saja, tapi boleh di cadangan di mana. Yang aman gitu ya. Ya, backup di email lebih aman sebenarnya di email gitu ya. Di laptop teman resiko kalau laptopnya rusak juga nanti datanya ikut-ikutan hilang. Jadi harus di email ya. Tapi boleh nggak apa-apa di laptop teman atau di flash disk atau mungkin di disk eksternal dimanapun boleh silahkan ya. Yang keempat adalah bingung membahas karena tidak signifikan hasilnya. Saya sudah mengalami itu. Jadi ketika skripsi nggak signifikan, nggak ada korelasi sama sekali ya. Jadi bingung kayak gitu ya. Nah, solusinya ke pembimbing. Ini gimana caranya? Ya minta diajari gitu ya. Kalau bingung. Karena biasanya mahasiswa ketika skripsi hasilnya nggak signifikan, bingung. Dan nah, ini gimana? Sudah pengambilan data sudah capek-capek, sudah bolak-balik habis uang banyak, tapi memang nggak signifikan ya.
Nah, ini juga harus disampaikan ke pembimbing. Yang kelima adalah apa ini, cemas dan khawatir ketika ada teman yang sudah ujian duluan. Nah, ini juga sering dialami. Jadi kita sedang semangatnya nulis hasil pembahasan, sudah ada yang daftar ujian, sudah ujian. Ya, ini kan jadi satu. Wah, kita jadi panik, khawatir dan sebagainya. Ini yang sering kita amati di mahasiswa gitu ya. Nah, ini yang juga harus di manajemen. Makanya manajemen psikologis menjadi hal yang sangat penting di skripsi. Jadi menjaga mood kita biar tetap tenang dan sebagainya. Cemas boleh, khawatir boleh, tapi ya tidak usah berlebihan lah, biasa aja ya. Yang keenam nih yang sebanyak dikeluhkan ya. Jadi dosen sulit dihubungi, lama balas WA singkat-singkat dan bikin bingung. Ini juga sering ditemukan apa tidak hanya di tempat kita saja ya. Jadi di beberapa kampus juga kendalanya kurang lebih sama. Nggak harus apa diantisipasi ya gitu. WA di waktu-waktu yang apa waktu-waktu hari-hari aktif biasanya mungkin akan lebih cepat direspon, semoga saja ya, dan sebagainya. Makanya beberapa karakter orang itu beda-beda, teman-teman. Jadi ketika kita WA dengan orang lain pun apa teman kita pun kadang seperti itu ya. Kadang WA tapi dibaca iya nggak dibalas dan sebagainya. Kadang ada yang centang birunya nggak diaktifkan, jadi kita nggak tahu ini dibaca atau enggak gitu ya. Ya itu dinamika yang sering kita temukan dalam aktivitas apa WhatsApp dan sebagainya. Makanya ya kita harus bisa manajemen, ya harus bisa mengerti kondisi orang lain dan berusaha kita untuk menyampaikan dengan apa etika yang bagus ketika apa WA atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Yang ketujuh, sering hilang konsentrasi ngalamun saat ngetik sehingga banyak kalimat yang tidak nyambung. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Jadi ketika kita ngetik skripsi, ngetik hasil pembahasan ya diupayakan konsentrasi, terutama di pembahasan. Jadi dipastikan di setiap kalimat yang kita tulis itu kita paham maknanya apa, maksudnya apa, dan ada referensinya seperti itu. Kadang ketika ujian ditanya, nggak paham ya gitu. Jadi ujian skripsi kemudian ditanya sama pembimbingnya, nggak tahu ya. Nah, ini kan eh, apa hal yang aneh. Kenapa? Padahal dia yang nulis, tapi kok nggak ngerti ya. Gitu. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi belajar ya gitu ya, belajar hingga dan konsentrasi, belajar konsentrasi ya gitu. Jadi kita nulis apa, kemudian apa diupayakan masing-masing kalimat itu dia nyambung ketika dibaca. Jadi jangan melompat-lompat idenya ya gitu. Jadi harus nyambung, kemudian harus mudah dipahami menggunakan bahasa basi yang apa IYD dan sebagainya gitu ya. Itu contoh. Yang kedelapan adalah susah nyari referensi di pembahasan. Ini problem juga. Jadi hasil lancar, kemudian pembahasan nyari jurnalnya susah. Ini kan apa bisa kita bisa tanya dengan dosen atau mungkin kita bisa tanya teman atau browsing-browsing di Google itu kan banyak ya, atau mungkin di YouTube itu sudah banyak panduan-panduan dalam mencari referensi di skripsi gitu. Yang kesembilan adalah gaptek dengan MS Office. Nah ini apa namanya hal-hal teknis yang mungkin kita harus bisa mengatasi ya. Ngetik nggak rapi, kemudian nggak bisa bikin tabel atau mungkin apa namanya tidak bisa ngatur spasi. Ini kan juga problem yang harus kita atasi atau mungkin teman-teman ya paling nggak bisa untuk mengatur tabel spasi, jaraknya spasi berapa gitu ya. Kemudian margin kanan kiri itu dia sama atau mungkin aturan skripsi itu bagaimana berapa sentimeter itu ya paling nggak kita harus bisa. Karena ini skill basic ya, skill basic ngetik di skripsi jadi diupayakan itu kita bisa ya, bisa rapi, kemudian apa fontnya juga sama, jangan sampai font atas sama font bawah dia beda, jadi sudah ada aturan sendiri, jadi diupayakan ini skill-skill basic yang eh, bisa dikatakan ya harus dikuasai mahasiswa gitu, ngetik rapi itu harus bisa gitu. Nanti kalau bikin CV kalau mau kerja berarti kan kita butuh ngetik yang rapi dan sebagainya gitu. Nah, yang ke-10 ini yang juga tidak kalah menarik adalah persiapan mau menikah. Nah, sebagian mahasiswa itu ketika di tengah-tengah skripsi ada yang mau sibuk mau nikah, sehingga ujian proposal sudah, hasil sudah, kemudian hasilnya baru mau nulis itu ya sudah keburu dioyak-oyak mau nikah. Nah, ini kan juga butuh manajemen waktu sendiri. Nah, itu kadang harus diatur waktunya ya, kapan harus nulis hasil, kapan dan sebagainya. Tentunya ini jadi satu problem. Ada yang mandek kayak gitu, lama hilang, ternyata sudah nikah, sudah mengajukan cuti, padahal ya sudah ujian proposal, nah, sehingga rasanya iman-iman ketika baru setengah jalan kemudian menikah. Gitu. Ya boleh menikah, tapi diupayakan jangan sampai malah menghambat skripsi. Malah justru harusnya menyemangati skripsi biar
cepat selesai gitu ya. Yang 11 semoga aja nggak ada sakit atau mungkin orang di rumah sakit. Ini ada ya. Ya, jadi usia ujian proposal, kemudian sakit di rumah sakit, kemudian dalam beberapa hari sehingga dia akan terdelay pengerjaan skripsinya ya. Nah ini jadi satu permasalahan ya. Gitu. Makanya teman-teman ketika di musim-musim skripsi itu diupayakan jaga kesehatan, pokoknya harus menjaga semuanya sehingga biar tetap sehat dan fit sampai eh, apa selesai skripsinya, kayak gitu ya. Yang ke-12 ini yang juga gak kalah menarik teman-teman, yang ribut sama pasangan. Nah ini yang jadi masalah kayak gitu. Makanya teman-teman di sini yang mungkin punya pacar, mungkin punya tunangan, ya punya mungkin tadi yang sudah menikah ya dikondisikan lah ya, pasangan dikondisikan karena ini musim-musim skripsi ya dijelaskan ya gitu skripsi itu gini 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 tahapnya gini gini kadang jadi sibuk kadang dan sebagainya balas WA lama itu kan kadang dan sebagainya jadi harus dikondisikan disampaikan di awal dulu sehingga dia bisa hadapannya bisa ngerti dengan kondisi kita dengan uh, kondisi skripsi dan sebagainya sehingga apa tidak timbul satu problem yang menghambat penyusunan hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah terlalu aktif dalam hal yang nggak penting gitu. Nah, ini teman-teman nanti ketika sudah ujian proposal, sudah selesai menulis hasil, ya diupayakan untuk bisa memprioritaskan skripsinya, kayak gitu. Ya, jadi hal-hal yang mungkin nggak penting atau kurang penting sekarang ya nanti-nanti aja. Yang penting sekarang kita bisa bisa fokus di skripsinya dan bisa lebih maksimal dalam menyusun skripsinya ya, kayak gitu. Yang ke-14 adalah mengandalkan orang lain dalam urusan tulis menulis. Nah, diupayakan tadi yang saya sampaikan, ya, paling nggak kita punya skill basic tadi, bisa ngetik rapi, kemudian bikin tabel rapi bisa, mengatur margin bisa, kemudian mengatur spasi bisa, mengatur numbering bisa, mengatur jumlah letak halaman tabel juga bisa. Itu harus hal-hal yang paling nggak kita kuasai gitu ya. Jadi kita tidak perlu ngerepoti orang lain ya. Gitu. Misalkan kita tidak bisa bikin tabel, kemudian kita kasihkan teman, temennya sibuk dan temennya responnya lama atau sibuk apa jadi kan jadi terhambat jadi diupayakan kita ini ya dikerjakan sendiri atau mungkin hal-hal teknis editing editing basic itu ya kita paling tidak bisa karena sekarang sudah banyak metode pembelajaran di YouTube, di TikTok atau di Instagram itu saya kira banyak beberapa akun yang edukatif jadi menyampaikan atau mengajarkan teknik-teknik editing basic ya MS Word, Office, atau Excel, atau lain itu sudah bisa kita pelajari bersama-sama. Yang ke-15 adalah nyambi dagang tapi kurang bisa menjual waktu. Nah ini dagang boleh ya, mungkin teman-teman ada yang nyambi dagang di rumah ya boleh-boleh saja nggak masalah ini. Tapi harus bisa ngatur waktu ya, kapan dagang, kapan bisa bikin skripsi itu ya, itu satu hal yang penting gitu ya. Ini 15 kendala. Nah solusinya adalah ada 15 atau kurang lebih ada 15 seperti itu. Yang pertama adalah menjaga kesemangat dengan healing. Jadi perlu ya, jadi kita nggak setiap saat itu buka buku, suatu saat buka tapi ya kalau-kalau kita punya hobi apa, punya kesukaan apa ya, coba itu dilakukan untuk sekadar mengembalikan semangat kita seperti itu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan aktivitas akademik. Ya kalau-kalau kita healing ya cukupnya aja, untuk mengembalikan semangat kemudian dan sebagainya gitu. Cukupnya aja, jangan sebanyak-banyaknya nanti malah nggak selesai skripsinya. Jadi cukupnya aja, kemudian nanti baru kita kembali ke laptop atau skripsi kayak gitu. Nah, yang kedua ada segerakan selesaikan masalah jika ada problem. Jadi ketika ada problem apapun itu ya diselesaikan. Konsultasi, curhat sama teman itu kan jadi solusi. Jadi jangan jangan dipendam sendiri, harus disampaikan. Karena kalau suatu dipikir sendiri biasanya akan nggak selesai atau minimal jadi beban gitu ya. Skripsi banyak menimbulkan beban bagi sebagian mahasiswa ya. Karena ya tadi barangkali diantaranya adalah tadi kurang bisa memanajemen psikologis. Makanya skripsi kadang mendewasakan kita karena kita banyak berinteraksi dengan banyak dinamika di lapangan. Dengan itu kadang kita butuh komunikasi dan sebagainya. Yang ketiga sering save file saat ngetik. Jadi ketika ngetik ya harus sering di save ya backup atau apa dan dibuat cadangan ya di cloud atau di laptop teman dan sebagainya. Jadi harus dibuat cadangan ya. Yang keempat, jika tidak signifikan hasilnya, konsul ke pembimbing itu hal yang saya kira wajib dikonsulkan. Kalau hasilnya beda ya dikonsulkan. Kenapa beda nanti akan ada analisis, kemudian disampaikan solusinya ya. Jadi jangan dipikir sendiri. Kemudian saran saya,
jangan diutak-atik sampai menjadi signifikan. Padahal aslinya adalah tidak signifikan. Nah, gitu. Jadi eh, skripsi adalah melatih kejujuran kita sebenarnya. Jadi kita tidak menyampaikan hal yang tidak seharusnya, tapi kita menyampaikan hal yang itu nyata apa yang sudah kita lakukan. Hasil real dari proses kita dalam mengambil data. Gitu ya. Kemudian jika ada teman yang ujian dulu, tidak perlu reaksi berlebihan atau dia biasa aja sih proses gitu. Jadi ada kalau misalkan kita sedang nulis hasil, nulis pembahasan, kalau ada yang ujian itu ya sudah biasa aja ya. Jadi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Ya. Karena sudah jatahnya ujian nanti juga akan tiba di dan kita kan gitu. Jadi nggak usah dipikir terlalu dalam, nggak usah terlalu serius. Jadi ya biasa aja sih, nggak apa-apa gitu ya. Jadi apa itu hal proses yang memang harus dilalui kalau dalam mahasiswa seperti itu. Ada yang ujian dulu, ada yang nomor dua, ada yang nomor tiga, ada yang ujian terakhir, ada tapi kan lulus yang pentingnya lulus. Kalau bisa jangan lebih dari 4 tahun ya kalau bisa. Kemudian yang keenam dosen selanjutnya itu nanti menghubungi koordinator skripsi atau mungkin kaprodi itu solusinya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, jaga konsentrasi dan jangan mudah ngalamun. Makanya ketika ada problem apapun diselesaikan. Kadang ngalamun itu karena efek terdistraksi oleh sesuatu yang kadang mengganggu ya. Makanya problem-problem yang berkaitan dengan psikologis itu ya diselesaikan, jangan ditunda-tunda, jangan dipikir sendiri ya, dari jadi beban, jadi upayakan disampaikan, diselesaikan ya. Dan saya yakin teman-teman punya tempat untuk konsultasi, punya tempat untuk curhat, punya tempat untuk mengutarakan sesuatu yang itu jadi beban pikiran, sehingga itu penting untuk dicoba ya. Sepanjang itu positif dan tidak menimbulkan efek yang begitu besar, itu sah-sah saja ada masalah, karena itu mengganggu skripsi biasanya kayak gitu ya. Kemudian yang kedelapan tadi adalah kendala terkait susahnya referensi ya, solusinya adalah sering buka jurnal itu aja sih. Sering buka jurnal, sering baca gitu ya. Nanti apa browsing YouTube atau apa itu ada banyak ya. Yang kesembilan belajar email office dari media ini yang sudah banyak bisa sampaikan. Jadi sekarang banyak sekali media-media yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar ya. Atau tanya teman aja kalau kalau kita malas buka YouTube, buka TikTok atau ya tanya teman aja. Suruh ngetikin tidak masalah, tapi jangan lupa bilang terima kasih. Itu yang menjadi etikanya itu. Kadang sebagian orang karena sudah saking akrabnya, sudah dibantu, ya nggak bilang terima kasih gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi harus bilang terima kasih kalau sudah dibantu, sekalipun itu hal yang paling sepele. Seperti itu. Sekalipun teman kita hanya bantu ngetik spasi saja, ya bilang terima kasih. Ya, itu hal yang paling basic yang harus kita bisa pahami. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita tipenya orang adalah tipe yang malas browsing, malas buka YouTube, malas buka TikTok ya. TikTok edukatif misalkan males gitu ya, ya tanya temen aja, suruh bantu ngetik, tapi jangan lupa bilang terima kasih ya, gitu. Tapi akan lebih baik ketika teman belajar sendiri seperti itu, karena ada beberapa karakter mahasiswa yang seperti itu, jadi nggak YouTube malas, kemudian nggak TikTok untuk yang nyari-nyari yang trik-trik itu malas sih, tapi TikTok yang hiburan senang ya gitu ya. Nah, ini apa solusinya tanya teman aja gitu. Tapi ada juga yang rajin sih, yang rajin YouTube, browsing, kemudian apa namanya nyari gimana cara membuat tabel, gimana cara bikin spasi itu kan ada seperti itu ya. Ya mungkin tiap orang beda-beda karakter, tapi tujuannya sama sih, skripsinya selesai. Cuman ada beberapa yang senang kayak gitu. Jadi ya masing-masing mahasiswa saya kira beda-beda ini, beda-beda karakter dalam proses belajar gitu ya. Yang ke-10 adalah jika akan menikah atau dagang harus bisa mengatur. Ini wajib, wajib harus bisa mengatur waktu. Ya. Jadi dikondisikan ya, dikondisikan acaranya, dikondisikan dagangannya, dikondisikan apa namanya pasangannya ya, jangan lupa itu nanti mau nikah nanti malah ribut malah ya, skripsinya jadi kacau malah jadi nggak bagus ya. Yang ke-11 jaga kesehatan, jangan ngabur di jalan. Nah ini yang penting. Beberapa kasus mahasiswa yang mohon maaf kecelakaan di jalan kemudian ya jadi di rumah sakit opnam itu jadi masalah. Jadi harus hati-hati ya. Ya nggak harus pas skripsi aja sih ya, setiap hari harus hati-hati, setiap hari harus jaga kesehatan karena apa namanya, cuman ketika pas skripsi itu nanti kan jadi kan benar-benar jadi beban pikiran ketika ada musibah, kemudian di rumah sakit sakit, kemudian padahal pas nulis hasil skripsi, kemudian sudah ada deadline harus cepat selesai itu kan jadi masalah, jadi iman-iman ya, jadi harus jaga kesehatan.
Yang ke-12, jangan makan terlalu kenyang, nanti ngantuk saat ngetik. Nah, ini yang ada jadi masalah ya. Ya, ketika orang lapar wajar, orang lapar makan itu wajar. Tapi yang mungkin yang perlu kita kendalikan, perlu kita atur adalah ketika kita sedang ada pekerjaan yang penting, tapi kita makannya terlalu banyak. Nah, ini jadi masalah. Ini malah jadi kekenyangan, jadi ngantuk, sebagainya malah jadi nggak jadi ngetik skripsi. Jadi, ya teman-teman tahu ya seberapa sudah tahu bagaimana porsi makan, jadi disesuaikan dengan porsi makan yang sehari-hari dikonsumsi, kemudian kira-kira makan apa sih yang bikin ngantuk, saya kira sudah pada ngerti, sehingga itu bisa diatur sebaik mungkin ya. Yang ke-13, sedikit memaksakan diri untuk memprioritaskan skripsi, ini yang penting. Jadi, masa-masa skripsi, masa-masa yang bisa dikatakan masa yang penting, sehingga kita harus bisa memprioritaskan mana sih yang paling penting di antara aktivitas lain yang juga penting kayak gitu ya. Sama-sama penting tapi ada yang lebih penting kayak gitu ya. Jadi skripsi ya harus diprioritaskan. Yang ke-14 adalah jangan menunda-nunda ngerjain skripsi hanya demi sesuatu yang kurang penting. Jadi tadi ya, jadi kita harus bisa memilih yang terpenting di antara beberapa hal yang. Tapi bukan berarti ketika kita ngerjain skripsi bukan berarti kita meninggalkan hal lain yang juga penting. Bukan seperti itu, tapi kita mengerjakan skripsi selesai, kemudian kita baru berpindah hal lain yang mungkin apa namanya level kepentingannya ada di bawah skripsi seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-15 ini yang juga tidak kalah urgent adalah beri penghargaan kepada diri sendiri ketika sudah selesai skripsinya. Nah, mungkin teman-teman senang hobi apa, senang apa gitu ya. Nanti ketika sudah ujian hasil skripsi sudah selesai, nah nanti bisa eh, apa beri penghargaan kepada diri sendiri ya, gitu ya. Nah, misalkan senang apa itu bisa kita berikan penghargaan pada diri sendiri ya boleh. Apa saja selama itu positif itu nggak masalah kayak gitu ya. Nah ini nih beberapa solusi yang apa namanya yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini gitu teman-teman ya. Nah terkait AI ini ada beberapa contoh AI yang bisa digunakan, ada banyak sekali ya saya kira ini sebagian contoh saja. Ada chatbot, ada quillbot, macam-macam. Ada yang nanti bisa dicoba satu-satu untuk aplikasinya. Saya nggak saya sampaikan masing-masing aplikasi ini ya. Translator juga banyak sekarang, jadi sekarang sudah tidak ada alasan untuk susah nerjemahin artikel, sudah tidak ada. Karena sekarang sudah ada translator, nanti ya kita kopas saja di aplikasi, nanti sudah bisa menerjemahkan secara otomatis. Cuman dibaca ulang, karena tidak semua translator itu dia bagus dalam menerjemahkan satu pesan di sebuah artikel. Jadi harus kita baca ulang maksudnya apa, gitu ya, dan sebagainya. Sekarang ada banyak, ada Google, ada Bing, ada Quillbot, ada macam-macam ya. Parafrase juga ada, ini juga ada Quillbot, ada Parafraser IO dan sebagainya. Jadi banyak sekali sekarang zamannya AI. Jadi apa-apa tuh sekarang serba AI. Bikin gambar saja AI, bikin profil WA tuh AI juga bisa dan sebagainya. Jadi apa namanya sekarang tuh benar-benar sudah semakin canggih. Jadi kita tidak apa namanya tidak perlu berpusing-pusing mencari sesuatu. Kita tinggal browsing saja nanti sudah ada apa namanya aplikasi khusus yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu ya. Ini ada grammar checker ya, Quillbot dan sebagainya. Ini ada AI untuk membuat citasi secara otomatis. Jadi kan teman-teman tinggal kopas saja judul artikel di sini, nanti otomatis akan membuat citasinya, model API atau Harvard atau macam-macamnya, nanti bisa browsing aja. Ini sudah saya sampaikan contoh. Kemudian ini juga AI, Jenny.ai ini yang cukup terkenal selain chatbot teman-teman. Jadi ada banyak mahasiswa yang mengerjakan karya ilmiah menggunakan Jenny ya, gitu. Jadi menggunakan kata kunci tertentu, kemudian Jenny bisa menuliskan beberapa paragraf gitu ya, dan sebagainya. Cuman harus dibaca ulang ya, baca ulang karena tidak semua AI itu dia sepinter yang kita bayangkan. Nah, gitu. Jadi judulnya artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Ya tergantung yang buat siapa dulu ya. Kalau yang buat itu ya biasa-biasa aja. Nanti ketika dia menuliskan sesuatu yang kita inginkan, ya kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi beda. Jadi kita tetap harus membaca ulang, tetap harus dicek ulang sehingga itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tidak semua AI dia sesuai dengan yang kita ini ya, yang kita inginkan seperti itu. Jenny cukup bagus ya, chatbot atau Jenny gitu.
Kemudian Excel ya, mungkin teman-teman yang senang main Instagram ini ada akun apa ini, Filosofi Excel kalau nggak salah. Filosofi Excel. Filosofi Excel ini ada banyak trik-trik seputar Excel sehari-hari yang mungkin bisa dicoba gitu. Apa ini ya buat yang mana apa namanya yang sering main Excel aja. Yang SPSS saya belum nemu tahunya, tapi ini yang pernah saya apa coba ya lumayan lah ya untuk trik-trik ringan sehari-hari gitu ya. Nah, untuk pencari database artikel ilmiah ini ada beberapa, ada Scopus dan sebagainya ya. Ini kalau teman-teman ingin searching jurnal ya boleh di sini dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir sepertinya ini slide terakhir hal penting penggunaan AI. Ya. AI tidak selalu tepat, AI tidak selalu benar. Artinya kita perlu ngecek ulang ketika teman-teman pakai AI. Saya pun juga sering seperti itu. Ketika pakai chatbot atau apapun itu sering saya cek ulang. Saya kadang nggak percaya sepenuhnya pada AI karena ada beberapa tipe AI yang dia kurang update, teman-teman, kurang update ya. Misalkan ini yang poin ketiga beberapa tidak update terkait teori tertentu. Nah, saya pernah mencoba browsing AI untuk apa teori self-care Orem dan Henderson kalau tidak salah. Dan AI itu dia menyampaikan hal yang sama, isinya sama. Padahal secara teori aslinya antara Orem dengan Henderson itu dia beda isinya. Tapi AI yang saya gunakan itu dia menyampaikan hal yang kurang lebih sama intinya. Dan saya mengganti semuanya sehingga malah minggu ini. Sehingga kita harus benar-benar mengecek ulang apa yang ditulis oleh AI. Tidak setelah merta kita kupas kemudian kita jadikan skripsi itu tidak seperti itu, tapi kita cek ulang kira-kira benar enggak sih apa yang disampaikan AI. Gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang dia menyusun skripsi dalam satu hari menggunakan AI. Saya secara pribadi nggak percaya. Nggak percaya kenapa? Karena eh, nggak valid biasanya ketika nyusun skripsi dalam satu hari. Jadi skripsi itu proses ya, proses yang lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun 2 tahun nah gitu. Apa? Ketika ada orang yang nyusun skripsi dalam satu hari, nyusun disertasi dalam satu hari, itu saya tidak begitu yakin. Nah, itu sudah terbukti. Jadi banyak yang hal-hal yang itu kurang dalam penyusunannya. Sehingga teman-teman ketika nyusun skripsi, ketika sudah sampai di pembahasan, blocking ya, bingung mau apa ya, boleh menggunakan AI. Tapi saran saya nanti dibaca ulang lagi. Jadi dibaca ulang, dicek ulang, kira-kira benar nggak sih apa yang disampaikan. Kalau benar nggak masalah, tapi kalau salah ya itu yang jadi kita harus apa ngetik ulang lagi. Karena tidak semua AI dia update. Ya. Ada versi AI yang dia butuh diupdate lagi dan sebagainya. Ada yang versi yang harus ke versi premium atau sebagainya dan sebagainya. Jadi kita harus bijaksana menggunakan AI. Tidak semuanya AI kita harus gunakan secara utuh, tapi perlu kita pilih ya. Kita baca ulang, kita cek lagi kira-kira seperti apa ya isinya yang dituliskan gitu. Kemudian terkadang AI memanjakan peneliti, namun si buruknya tidak akan mengurangi kemampuan ia, karena biasanya ketika seorang itu sudah dimanjakan AI itu akan kemampuan berpikir kritisnya akan berkurang, nah, gitu. Sehingga semakin dimanjakan, tapi itu tidak selalu dialami oleh para peneliti ya gitu. Nah, sebagian peneliti atau mahasiswa yang mereka apa namanya menggunakan AI ya mereka menggunakan seperlunya saja, tidak semua skripsi menggunakan AI. Nanti akan tidak nyambung biasanya. Jadi banyak kalimat yang itu mirip-mirip diulang-ulang, mirip tapi hanya diulang-ulang saja. Jadi ada 10 halaman apa nanti hanya isinya diulang-ulang aja. Sama tapi beda kalimat, intinya sama. Jadi harus dibaca ulang kemudian dikembangkan ulang. Makanya kita butuh trik khusus dalam menggunakan AI. Jadi menggunakan kata kunci yang spesifik sehingga nanti AI bisa menjelaskan dengan ini menggunakan dengan spesifik tapi sekalipun tetap kita harus mengulang baca lagi ya gitu ya. Jadi ketika saya menggunakan AI dalam nulis, itu tetap saya harus baca ulang lagi. Saya tidak bisa untuk langsung percaya pada AI kayak gitu. Harus saya baca ulang ketika sudah fix, baru saya submit dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah AI tidak lebih hebat dari kemampuan berpikir rasional peneliti atau mahasiswa gitu. Jadi teman-teman tidak perlu minder ya sekarang. Sehingga ketika pakai AI ya itu AI itu hanya buatan manusia saja. Tergantung siapa yang buat kayak gitu. Jadi kalau yang buat itu dia benar-benar ngerti tentang kondisi evidence base atau apa ya itu akan komplit. Tapi kalau yang buat itu dia istilahnya itu dia nggak update ya akan AI-nya juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak update juga. Jadi masing-masing AI dia punya karakter sendiri dalam menghasilkan apa yang akan yang kita cari termasuk juga penyusunan skripsi gitu ya. Nah mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait hasil dan pembahasan. Jadi ada beberapa hal yang penting ya tadi saya sampaikan ada beberapa problem kendala yang
sering dihadapi oleh mahasiswa, kemudian juga ada aplikasi yang juga sering digunakan. Tapi saran saya adalah tetap koreksi kembali, cek kembali, jangan langsung menaruh kepercayaan terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di internet, karena terkadang itu kurang tepat isinya, sehingga kadang malah kita jadi mindu gawe nih untuk menyusun pembahasan dan sebagainya. Baik itu, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, satu dua pertanyaan, silakan teman-teman. Ada pertanyaan barangkali untuk hasil? Tidak ada pertanyaan? Oke, Mungkin ya baik. cukup. Ya, ada pertanyaan Mbak Nasid, Arianti? Belum ada, Pak. Oh iya, belum ada ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup teman-teman untuk kuliah hari ini, dan ini mungkin kuliah saya yang ketiga, dan nanti untuk minggu depan sudah ganti dosen dengan Bu Purbo, kalau tidak salah, nanti bisa menghubungi beliau untuk jadwal kuliah yang selanjutnya ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil apa manfaatnya, atau mungkin paling tidak ya bisa memberikan ini ya, apa semacam insight ke teman-teman semua dalam menyusun hasil pembahasan, dan saya pun juga masih apa sama-sama belajar kayak gini. Jadi ketika saya ngajar kayak gini ya saya juga belajar, saya juga mereview materi dan sebagainya, sehingga ini bisa saya gunakan untuk dan penyusunan penelitian di waktu-waktu mendatang gitu ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Saya izin untuk close dulu. Stop.